Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulba Septiani, Duta Samsat Sumbawa. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kepala Jasara Harja Nusa Tenggara Barat, Bapak Diki Shiwa Permadi. Yes. Kenapa spesial? Karena saya jualan martabak. Martabak ya Pak. Oke, kita langsung saja masuk ke perbincangan kita. Halo, selamat siang Bapak Diki. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Luar biasa baik. Luar biasa baik. Ulba boleh tanya sedikit tentang agenda kedatangan Bapak ke Sumbawa ini seperti apa ya Pak? Sebetulnya saya nggak bawa buku agenda, cuman karena memang saya lupa berangkat. Karena kemarin saya berangkat itu dari Mataram hari Selasa, saya ke Bima dulu ke Sumbawa. Memang maksud kedatangan sebetulnya ya lebih ke bagaimana mensosialisasikan bagaimana kita bisa bersinergi dengan masing-masing pemerintahan daerah. Makanya yang kita kunjungin adalah selain tentunya teman-teman di Samsat, kita juga bertemu dengan Bupati dan Wali Kota. Boleh cerita sedikit tentang Jasara Harja itu tugas-tugasnya seperti apa Pak? Kan cerita panjang. banyak tuh orang-orang di luar sana yang seumuran seperti saya yang belum tahu Jasara Harja itu seperti apa, tugas dan bekerja sama dengan siapa gitu. Sebenarnya kalau seperti itu pertanyaannya saya malah balik nanya. Jasara Harja ini udah 67 tahun. Kenapa nggak tahu Jasara Harja? Salah kami apa? Kok sampai segitunya orang nggak tahu Jasara Harja? Justru kan kita balik bertanya. Kadang masyarakat kita ini kalau yang namanya hubungannya erat kaitannya dengan layanan masyarakat atau apapun, apalagi asuransi, kadang-kadang mungkin selalu di awal merasanya saya nggak butuh asuransi. Padahal Jasara Harja itu adalah hukumnya wajib. Jadi setiap warga negara Indonesia yang mengalami musibah kejadian kecelakaan lalu lintas, dan itu memang sesuai dengan undang-undang itu dijamin oleh undang-undang, maka secara otomatis dia mendapatkan satu. Nah, Jasara Harja ini adalah pelaksana dua undang-undang. Undang-undang yang pertama itu Undang-Undang Nomor 33. Undang-Undang Nomor 3 itu jaminan perlindungan kepada setiap masyarakat yang menggunakan moda transportasi umum, baik darat, laut, udara, terus kereta. Secara otomatis dari ongkos angkut yang dibayarkan dari penggunaan alat transportasi yang memang resmi ketika mengalami musibah kejadian kecelakaan, secara otomatis yang bersangkutan akan mendapatkan pada ahli warisnya atau kepada yang bersangkutan langsung bisa mendapatkan santunan dari Jasara. Itu undang-undang yang pertama, Undang-Undang 33. Undang-Undang 33 itu dananya adalah dari sebagian ongkos angkut yang dibayarkan oleh setiap masyarakat yang menjadi penumpang dari alat angkutan. Nah, berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 34. Undang-Undang 34 itu adalah jaminan perlindungan kepada setiap orang yang ditabrak oleh kendaraan bermotor. Dananya dari mana Jasara Harja? Dananya salah satu ya, pastinya adalah dari kantor Samsat ini. Ketika masyarakat sebagai pemilik kendaraan memperpanjang STNK-nya, secara otomatis dari bagian biaya STNK tadi ada yang namanya SWD KLNC. Tahu kan SWD KLNC? Dana itulah yang kita himpun dari masyarakat pemilik kendaraan itu tadi, bila mana kendaraan yang dimiliki masyarakat itu menabrak orang lain sehingga orang lain yang ditabrak itu cedera atau bahkan meninggal dunia. Makanya di sini fungsinya peran masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor memang harus tertib bayar pajak kendaraan bermotor, karena di situ ada tanggung jawab hukum, tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral apabila kendaraannya itu menabrak orang lain sehingga orang lain cedera. Apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat jika terjadinya kecelakaan tunggal Pak? Kecelakaan tunggal itu sejauh ini tidak dijamin oleh Jasara Harja. Saya bilang tadi kecelakaan tunggal itu kan khusus untuk Undang-Undang 34 ya. Tapi untuk Undang-Undang 33 artinya bus ataupun alat angkutan transportasi umum ketika dia mengalami kecelakaan tunggal, maka secara otomatis setiap penumpang itu akan kita bayarkan santunannya. Tetapi bagi pemilik kendaraan pribadi ketika mengalami kecelakaan tunggal tidak dijamin oleh Jasara Harja, tidak dijamin oleh pemerintah. Kenapa? Karena saya bilang tadi, hakikatnya pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan dan jalan itu adalah untuk orang lain yang ditabrak oleh kendaraan yang punya kita. Sehingga untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri.
Nah makanya ketika terjadi kecelakaan tunggal secara otomatis tidak ada jaminannya. Kecuali, mohon maaf, mungkin tabrakannya dua kendaraan. Maka secara otomatis yang bersangkutan juga sifatnya seperti subsidi lah. Kendaraan A, kendaraan B bertabrakan, karena dia bayar SW, ini bayar SW, seakan-akan seperti itu. Karena semuanya pemilik kendaraan ini sudah mengalihkan sebahagian risiko kerugian masyarakat kita ini melalui jasa. Oh ya, kan ada namanya Jasa Raharja Putra. Kenapa tidak mengikutkan Jasa Raharja Putra dalam kecelakaan tunggal tersebut, Pak? Nah, hakikatnya Jasa Raharja Putra itu bidang usahanya adalah bidang usaha yang dulunya kita kelola juga. Tetapi ketika di tahun 93 seingat saya itu ada ketentuan baru dari pemerintah bahwa jasa raharja harus kembali ke hakikatnya hanya untuk Undang-Undang P34. Maka untuk bisnis-bisnis usaha yang sebelumnya dikelola oleh jasa raharja dialihkan, kami membentuk perusahaan yang namanya Jasa Raharja Putra. Jasa Raharja Putra itu yang salah satunya adalah menjamin kepada kasus-kasus kejadian kecelakaan yang memang di luar jaminan jasa raharja. Tetapi sifatnya itu tidak mengikat, artinya masyarakat bebas memilih asuransi. Tetapi kalau memang mau mengasuransikan dengan membayarkan premi sekian premi, maka itu kepada Jasa Raharja Putra ketika mengalami kecelakaan tunggal bisa dibayarkan. Oke, jadi langsung dibayarkan oleh Jasa Raharja Putra. Ya. Selanjutnya untuk program kerja Jasa Raharja ke depannya ini seperti apa Pak kalau boleh tahu? Program kerja ya. Program kerja itu berarti kerja yang terprogram. Kerja yang terprogram adalah pekerjaan yang memang tidak bisa keluar. Artinya sudah sesuatu yang sudah diprogram. Yang sekarang menjadi isu utama nih, khususnya saya kira juga di seluruh Indonesia lah. Terutama tapi karena saya kebetulan sekarang sedang membawa wilayah Nusantara, ini adalah bagaimana kami ini bisa meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat. Ada sebetulnya dua kepatuhan yang harus dijalankan. Satu, kepatuhan terhadap tertib berlalu lintas. Kedua, kepatuhan untuk tertib membayar pajak dan bermotor, karena di situ ada semangat pajak kita. Dan program kerjanya sejalan dengan itu adalah kami sekarang ini sedang melakukan kegiatan yang namanya PPKL. PPKL itu adalah pengajar peduli keselamatan lalu lintas. Jadi Jasa Raharja bekerja sama dengan beberapa sekolah, dalam hal ini adalah sekolah menengah atas dan universitas. Kita melakukan edukasi kepada para pengajar bagaimana tertib berlalu lintas, bagaimana peran jasa raharja ketika terjadi kecelakaan. Dan diharapkan pihak pengajar itu tadi yang akan menularkan ilmu itu kepada anak didik. Minimal pesan-pesan keselamatan yang sifatnya singkat tapi jelas. Misalnya, anak-anak ketika pulang sekolah hati-hati di jalan, ketika kalian menggunakan sepeda motor gunakanlah helm, dan pastikan bahwa untuk sudah ada di pesan-pesan seperti itu yang sekarang sudah kita galakan, karena saya kira kita semua paham lah, mungkin Mbak Adita, bahwa generasi muda ini adalah ya kalau bahasanya agen perubahan untuk menuju sesuatu yang jauh lebih baik. Sebetulnya seperti di wilayah Sumbawa saja tingkat kecelakaannya lumayan tinggi, tetapi di satu sisi kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor itu masih harus ditingkatkan. Artinya itulah yang sekarang menjadi program kerja utama kita, bagaimana meningkatkan tingkat kepatuhan kita. Di samping tentunya program-program lainnya kita bekerjasama dengan kepolisian, dengan dinas perhubungan, dengan rumah sakit. Konteksnya adalah bagaimana kami bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Dan satu hal juga yang sekarang menjadi program utama kita adalah kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau UMKM. Harapan kami adalah bahwa ketika masyarakat patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor, mereka bisa mendapatkan stimulus. Salah satunya kalau yang ada di Sumbawa ini adalah kalau nggak salah diskon dengan IM3, kemudian ada diskon dengan beberapa UMKM. Seperti kalau yang di Mataram kami ada diskon dengan Hotel Lombok Astoria, Aruna Senggigi, dan beberapa hotel lainnya. Harapannya adalah ketika masyarakat patuh dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dan kecelakaan itu tadi, mereka bisa mendapatkan benefit lain. Itu semua. Dan yang terakhir nih Pak.
tanggapan Bapak tentang Samsat Sumbawa itu seperti apa? Samsat Sumbawa sejauh ini saya kira semua di Samsat pastinya juga memiliki niatan yang sama, punya program kerja yang sama, adalah bagaimana kita bisa meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat. Berbagai kegiatan, berbagai program tentunya juga sudah dilakukan sejalan juga dengan sekarang ada Pergub nomor 52 kaitan dengan pembebasan pajak kendaraan motor yang di atas menunggak di atas 5 tahun, kemudian juga pembebasan denda, juga ada pembebasan biaya balik nama kendaraan yang kedua, termasuk juga sekarang untuk orang-orang yang tertib itu akan mendapatkan hadiah umroh. Nah, artinya kita tentunya jasa raja dan tentunya juga pihak kepolisian karena kami adalah tim pembina Samsat. Tentunya juga dari apa yang sudah kita canangkan dan juga kita tentunya mengglorifikasikan apa yang menjadi peraturan dari gubernur. Ya pastinya kita akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. So far saya datang ke kantor Samsat Sumbawa ini, sampai kemarin datang ke kantor Samsat 5 dan kantor Samsat yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat, semuanya memang memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Saya yakin itu, karena kita semua punya niatan yang sama. Siap. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih Bapak atas meluangkan waktunya berbincang singkat bersama dengan kita dalam acara obrolan santai Samsat Sumbawa. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Pada intinya dari penjelasan Bapak tadi, kita harus patut dalam berlalu lintas ya, dan menjaga kepatuhan tadi, kepatuhan dalam tertib berlalu lintas dan kepatuhan dalam tertib pembayaran pajak. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oh iya teman-teman, di bulan ini sampai dengan tanggal 31 Oktober, Bapenda Nusa Tenggara Barat mengeluarkan keringanan pembayaran bagi pajak kendaraan bermotor. Dan yang paling menariknya lagi, ada undian umrohnya loh. Ayo teman-teman, bayar pajaknya, dapetin umrohnya. Demikian berbincang singkat kita bersama dengan Bapak Diki, Kepala Jasa Raharja NTB, dan saya Ulba Septiani, Duta Samsat Sumbawa. Terima kasih, sampai berjumpa di obrolan santai Samsat Sumbawa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.